Seorang wartawan itu adalah seorang yang harus siap menerima resiko, dikritik. Bukan wartawan yang sukanya mencari sudut pandang yang membenturkan, Bang, ya? Itu bukan wartawan. Bukan wartawan. Walaupun produk-produk media sebagian besar suka seperti itu saat ini. Alah. Kalian boleh dihina sama orang, tapi kalian nggak boleh memberitakan hinaan dia. Dan jangan sekali kita mengpelintir berita, ya, spinning the news, ya, untuk kepentingan kita atau orang tertentu, ya, sehingga hanya ada yang dikorbankan. Ya, ya. Inilah kejahatan jurnalistik. Sobat Madilog, berjumpa lagi dalam program akhir pekan Madilog Review. Masih bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, dan biasanya saya dengan Indra Jaya Piliang ada di sebelah saya, tapi untuk edisi kali ini Indra di samping kanan saya, dan kita ada tamu. Ini keren nih tamunya. Ini legendnya TV swasta pertama. Kalau misalnya kita pernah mendengar jingle, Bang, ya, jingle dari Studio 5 Kebon Jeruk RCTI Jakarta, inilah seputar Indonesia. Nah, kita kedatangan Bang Bahrul Alam, seniornya RCTI. Ya. Selamat sore, Bang. Sore, teman-teman, ya, YouTubers di mana berada. Coba Bang, sapa dulu, Bang. Sobat Madilog, Bang. Sobat Madilog semuanya, saya merasa bangga sekali hadir di sini, ya. Kebetulan ini junior saya, dan nggak sengaja nih kita ketemu, ya. Tapi saya bangga, ini adalah kesempatan yang mahal sekali di era saya ini orang yang dari analog ke digital, ya. Analog ke digital. Too old, ya. Tapi ini momen yang sangat bagus, ya, bagi saya. Terima kasih. Iya. Silakan. Apa yang mau kita diskusikan? Kita mau bahas apa, Ndra? Ya, banyak sekali ya sekarang. Terkait dengan kehadiran Bang Bahrul nih. Ya, masalah konstruksi media nih, Bang. Kita lihat kan sekarang kan pasca pilpres kan orang bergerak semua ke pilkada. Tetapi pilkada ini kok dibawa ke pusat, dibawa lagi ke elit politik. Artinya kita kan kalau pilkada kan mestinya kita harus tahu tentang PD, tentang Merauke, tentang Rejang Lebong, Empat Lawang misalnya, tentang daerah-daerah Bangka. Tapi kan larinya lagi ke elit-elit politik. Ini kenapa ini, Bang? Ya, kalau saya kan dari aspek media, ya, saya tidak melihat bagaimana peran partai. Itu kan lebih banyak kepada optimalisasi fungsi partai itu kan. Kalau kita bicara daerah, pilkada itu kan harusnya kan adalah aspirasi daerah, ya. Tapi tadi ada bilang ini peran media juga sebenarnya. Kalau media mau mengkritisi ada pergeseran pola seleksi atau electionnya yang terjadi dengan terpusat dari tadinya ke daerah, ini media menurut saya harus mengkritisi ini bahwa ini kesalahan. Ada hal yang kita dideformasi, bukan direformasi lagi kan. Nah, itu ya. Nah, pertanyaan kita sekarang bagaimana bicara mengenai konstruksi media kita? Apakah media di sini berperan full dalam mengarahkan, dalam mengedukasi publik dalam bidang politik atau tidak? Itu. Menurut Abang gimana? Konstruksi media kita sekarang saya kira itu media sekarang berbeda. Kalau kita lihat konfigurasi media di zaman analog, ya, dengan digital itu berbeda. Sekarang ini kita sudah one to one, ya. Everybody is a TV. Everybody is a TV. Nah, ya, menurut saya, bisa menjadikan alat. Kenapa? Teknologi pendukungnya sudah ada, platformnya ada. Kita ada TikTok, kita ada WhatsApp, kita ada YouTube, ya. Dan ini ada cuan lagi di YouTube ini kan. Nah, kemudian ada bisnis maksudnya, ya, Bang. HP sebagai perangkat piranti itu bisa memberikan ruang orang tidak perlu lagi. Kalau dulu kita pakai mau live saja harus pakai satelit Indosat Taiwan dulu. Nah, sekarang di daerah digital ini semua bisa instan. Dia langsung rekam jadi. Nah, ketika mereka masuk menjadi sebuah media, berperan sebagai media, tapi belum tentu berbasis pada jurnalistik. Ini yang jadi masalah. Jadi bisa direkayasa. Sekarang tingkat rekayasa sangat mudah, tapi tingkat aktual itu pun juga bisa. Nah, saya melihat peranan daripada regulator di sini, pemerintah harus lebih peka melihatnya. Ini bukan sekedar kebebasan, tapi bisa menjadi kebablasan kalau tidak hati-hati. Nah, konsekuensinya kita tadi lihat kan, yang tadinya pemilihan itu yang mesti kita harapkan orang daerah bisa memilih wakilnya, tapi ujungnya balik lagi ke pusat. Ya, nggak ada bedanya kita kembali ke zaman dulu. Nah, disinilah peran media itu harusnya bisa mengkritisi. Jadi Abang melihat
harusnya kan kebebasan ini nggak harus kebablasan. Ya, Masalahnya Bang, yang bablas itu yang disenengin. ya. Ini kalau kita telaah dengan teliti, kalau saya mengamati ya, ini bedanya ya kita di luar negeri. Saya pernah di Amerika, CNN, pernah melihat bagaimana karakter orang. Viewers kita ini adalah viewers ya. Maaf nih, saya minta maaf ya, benar-benar ya. Di era yang begitu cepat canggihnya teknologi, tapi tidak sejalan dengan kecerdasan orang yang menerima perubahan ini, masyarakat. Ya. Jadi ketika masuk teknologi dengan segala kemudahannya, orang yang menerima belum siap secara mental. Jadi menjadi mainan yang enak. Tanpa sadar kita ingin mencari hiburan, tapi kita jadi korban dari sebuah tayangan konten. Yang disebut viral kan sekarang kan itu ya hal yang negatif, Bang. Nggak keren kalau nggak viral kan. Nah. Nggak, istilahnya begini Bang, no viral no justice. Ya, no viral no justice. Nah, itu kalau bicara di aspek hukum ya, begitu udah pastinya. Nah, tapi batasan viral ini apakah sudah mengikuti aturan norma kita? Saya melihat di Malaysia, saya ketemu dengan Menteri Penerangan Malaysia waktu Datuk Jainuddin ya. Saya ngobrol kita dengan beberapa Pemret tahun 2007. Tegas mereka mengatakan kalau media keluar dari pakem kami tindak. Ada aturan. Begitu juga dengan internet. Mereka kan punya Internet Security Act. Ya, isanya ada mereka. Ada ISA mereka. Saya kira ini kritik kita nih. Saya mengkritisi bahwa kita masih belum siap. Kemarin kita lihat bagaimana info ya kebobolan kena hoax ya. Malah kita menawar-nawar ya semacam apa ya request ya, tolonglah jangan sampai biar kita di. Nah ini kan sesuatu yang tidak baik sebenarnya menurut saya ya. Artinya banyak tidak siap. Kita punya petinggi di dalam bidang informasi ini yang bekerjanya belum maksimal. Ini saya kritik buat Pak Jokowi sendiri terutama bersiap. Tapi dari sisi lain kita lihat udah bagus dari pemerintah. Nah di media ini saya melihat luar biasa. Maksud Abang gini, Abang mengkritik Jokowi karena membiarkan perkembangan media massa itu kebablasan. Apa karena nomenklatur di pemerintahan sekarang itu kan sejak zaman Pak SBY ya, itu kan bukan lagi Kementerian Penerangan ya, tapi Kominfo. Apa karena itu? Menurut saya nggak juga. Ini sistem demokrasi kita. Demokrasi ini kan memberikan ruang bagi mayoritas kan. Karena sistem ini mengadopsi ke mayoritas ya. Kalau mayoritas di sini kan kalau undang-undang dibuat kan harus di parlemen kan. Walaupun kita sistem presidensial bisa mengatakan nanti dulu nggak apa kita. Tapi kalau kita sistem kita presidensial, Pak Jokowi punya otoritas. Kalau nanti dia mau tumbangan nanti di laporan pertanggungjawaban setelah 5 tahun kan atau tiap tahun kan. Tapi dia punya otoritas. Karena menyangkut regulasi informasi menurut saya ini penting. Karena ini menyangkut orang banyak. Bayangin sekarang aib orang masuk menjadi tontonan viral bisa ditonton ribuan orang. Yang serius bicara mengenai masalah-masalah tertentu tidak ditanggapi. Nah ini kan sakit ini negeri saya bilang. Ini apa? Saya nggak tahu ini apa namanya social paranoia. Udah salah. Nah ini yang harus dibahas. Saya pikir kita nggak boleh. Saya sebagai seorang jurnalis ada code of conduct, ada code of ethics. Tapi persoalannya bagaimana tayangan-tayangan ditampilkan melalui HP yang ditayangkan oleh mak-mak atau siapapun wartawan, tapi dia viral. Ya, kalau kita lihat dari sisi jurnalistik juga asosiasi jurnalis kan juga banyak sekarang nih Bang. Banyak. Kemarin ketua PWI ya ditumbangkan juga kan? Iya. Karena alasan apa saya juga nggak tahu. Nah itu saya dengar kalau itu memang masalah internal, masalah duit, segala macamnya. Sehingga ini mau kalau luar biasa. Tapi at the end kalau kita mau melihat persoalan kita ini adalah tata kelola sistem penyampaian informasi melalui alaman publik ini belum benar. Kedua, kita belum mendidik orang-orang kita mulai dari SD bagaimana menerima informasi yang diberikan oleh konten kreator. Ya, Bang, kembali ke ini yang harus ini antisipasi. Seperti yang dibilang Indra tadi, Bang, bagaimana konstruksi media kita sekarang? Secara normatif kan media itu kan pilar keempat demokrasi. Ya kan, Bang ya. Nah, masalahnya sekarang karena kita sudah menilai ini media, khususnya produk-produk dari media massa, ya sudah kebablasan kata Abang tadi, ya kan? Sudah kebablasan, sangat saya pikir udah. Apakah ini adalah ekspresi dari kebebasan berpendapat, kebablasan seperti ini? Yang bisa kita lihat dari banyak sekali platform-platform media sosial, khususnya YouTube,
ya kan, yang seolah-olah dikonsep secara jurnalistik, ya kan, tapi lewat audio video. Nah, yang viral atau yang banyak penonton adalah ketika para konten kreator YouTube ini yang mengistilahkan namanya dengan podcast ya, pokoknya menyudutkan, menyalahkan pemerintah itu sesuatu yang disukai. Nah, bagaimana relevansinya ini dengan yang disebut pilar demokrasi? Apakah seperti itu yang diinginkan oleh demokrasi? Itu dia tadi konsekuensi daripada sistem demokrasi tadi katanya kan, kalau begundal banyak yang memilihnya, dia jadi wakil rakyat. Kalau begundal. Ya kan? Karena sistemnya kita itu kan paling banyak kan. Makanya saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh di PDB Medan itu ya. Kemana kita ini begini-begini katanya. Ketika reformasi berjalan ya, siapa yang paling masanya? Tukang parkir, ya punya anak buah masuk dia, menang dia kena. Tidak begitu cara mengukur balik. Kalau saya yang melihatnya, jurnalis itu ada kode etik ya. Bahkan kepatutan itu tidak boleh ditampilkan. Kita aja di Facebook aja kalau kita membuat gambar atau bahasa kata-kata yang tidak menyangkut pembunuhan, bantai, sikat, itu dia tutup. Artinya ada code of conduct. Ini kita aja disalah di sini nih, menurut saya. Di Indonesia ini saya pikir ini kebablasan. Nah, ini yang saya kira. Saya tidak membela siapapun, tapi saya melihat seperti sekarang ini contohnya sekarang ya. IKN ada saya baca ya, 1000 Alphard. Oh iya, disewa ya. Saya tuh merasa ya, kita ini udah. Apakah itu masuk akal ya, Bang ya? Ini kita tuh nggak pandai dan menyebar diusap. Kalau ini menjadi fitnah, berapa banyak orang. Dan lucunya lagi kita mengaku beragama, tapi perilaku kita jauh dari contoh-contoh orang. Kalau kita ke Balikpapan kan nggak ada itu sampai 1000 Alphard. 1000 itu banyak banget tuh Bang. Nah lagi Jokowi kerahkan projonya 500 orang mengambil anggaran dana. Dari mana sumbernya? Saya bilang, Wong, kalau namanya audit saya pernah di pemerintah juga tahu ya, yang namanya pengelolaan anggaran itu jelas. Kalau keluar dari pakem itu kena. Yang teledor siapa Bang dalam peristiwa ini? Apakah regulasinya memang nggak kuat? Pemerintahnya sebagai regulator juga nggak berani? Atau memang ini para konten kreator ini ya hanya memanfaatkan situasi yang bablas ini? Pertama saya lihat ruang yang begitu bebas ini dimanfaatkan oleh konten kreator ya. Konten kreatornya bukan lagi asli. Masalah ini banyak sekarang abal-abal. Tapi ada mengaku dengan sebagai macam dia sebagai seorang yang sebut aja lah Bang, saya pernah mengkritik Rocky Gerung ya kan. Nah oke, saya nggak bicara soal contoh seperti itu ya kan. Nah jadi, itu kan masanya banyak ya kan. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh, anggap saya sebut nama nggak apa-apa, Rocky Gerung, Refli Harun, Harsubono ya kan. Nah seolah-olah ya kan dia memelihara polarisasi yang ada di masyarakat. Yang penting kan penontonnya banyak. Ya, sebenarnya itu nggak benar. Itu nggak benar. Kalau jurnalistik itu, saya ingat dulu kata sama Bambang Harimurti Tembo kami. Saya juga lama. Kita tuh tetap harus fairness ya. Both sides couple ya. Bukan one sided ya. Kecuali orang itu tidak bisa kita dapatkan. Tapi kalau jelas negara bisa dipencari, tetap hadirkan. Nah, pertanyaan kita sekarang, podcast ini dengan media jurnalistik yang kita itu di mana positioningnya di dalam undang-undang jurnalistik sendiri atau kode etik wartawan. Kita ini kan banyak podcast sekarang, tapi ada juga di dalamnya ada wartawan juga di sana terlibat. Tapi ada guru, secara bangun tadi bertanya ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Nah, konfigurasinya bagaimana nih? Saya lihat kalau dari perilaku media sejak dulu pasti media punya pengaruh untuk mempropagate ya, mempropaganda. Tapi ada aturan. Kalau dia tidak tepat, disu. Saya di Amerika di CNN itu ada bagian su legalnya. Ketika kita ambil gambar orang, ketika yang bersangkutan merasa dirugikan, dia kirim su, denda. Begitulah aturan ketatnya ya. Pertanyaannya di sana negaranya, warganya sudah sadar hukumnya tinggi. Di kita nggak ada. Nah inilah yang dimanfaatkan, dieksploitasi, ketidaktahuan, keterbatasan pemahaman ini menjadikan para konten kreator semaunya melakukan apa saja, dan ujung-ujungnya duit juga kan. Ujung-ujungnya duit juga. Jadi ini yang saya kira yang harus ditata, dan pemerintah saya pikir harus ke depan nanti juga harus benar-benar menata masalah ini. Ya kan, bukan berarti masalahnya kalau pemerintah itu masuk lagi ke sektor ini, itu kan justru dianggap ini anti demokrasi lagi. Enggak. Justru yang diatur kita ada undang-undang ITE kan. Nah itu kan salah satu bentuk bagaimana untuk menjaga
harkat manusia sehingga tidak menjadi fitnah, ya kan? Sekarang kalau tidak ada aturan-aturan seperti itu, kita mau kemana? Sejauh ini kan penggunaan undang-undang ITE kan selalu seolah-olah membentengi pemerintah. Artinya ya karena yang bereaksi bahwa ada fitnah dan segala macam orang-orang pemerintahan. Ya, undang-undang ini bukan pemerintahnya yang turun untuk melakukan penggunaan. Mestinya itu kesalahan. Harusnya jangan tebang pilih ya. Jadi karena ada yang dikritik pemerintah, merasa ini apa disikat. Ada pejabat ya, ada jenderal merasa tidak nyaman dia lakukan. Bukan seperti itu mestinya kan. Jadi kita harus adakan semacam ombudsman juga, ada semacam suatu lembaga independen yang bisa mengkritik. Nah inilah peran pers sebenarnya. Kayak kita punya dewan pers atau para lembaga-lembaga yang bisa mengkritisi ya. Ini kesalahan-kesalahan tidak baik ya dalam dunia jurnalistik ya. Nah, Dra, tadi kan Bang Barul menjelaskan konstruksi media ini memang terkait dengan sistem politik yang kita pilih. Sistem pemilihan presiden lah ya. Nah, yang mana ini kan pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung itu kan harus melibatkan dukungan sebanyak-banyaknya pemilih. Nah, saran yang paling efektif memang lewat media-media massa ya, atau platform-platform seperti podcast seperti ini. Nah, apakah karena itu barangkali sistem politiknya yang memang yang harus ditata ulang, ya kan? Mungkin dengan misalnya dalam waktu sekitar 3 bulan yang lalu kan sudah ada judicial review ke MK, sistem tertutup atau terbuka. Gue ngebayangin begini, Ra, kalau misalnya yang waktu itu dikabulkan oleh MK adalah sistem tertutup, artinya partai yang dipilih, mungkin media-media yang selama ini anggaplah yang sifatnya mengadu domba dan seterusnya mungkin nggak akan berkembang karena yang dipilih adalah partai, bukan lagi personal, bukan lagi tokoh gitu. Gimana, Andra? Secara kajian politiknya? Ya kalau selama ini kan sebetulnya sistem yang dikehendakin oleh banyak pendiri bangsa itu termasuk Tan Malaka dan Hatta dan lain itu kan sistem federal. Artinya sistem federal ini kan membentuk banyak hal, partai-partai lokal misalnya, kehadiran partai lokal, kemudian juga sistemnya sistem distrik. Kalau sistem distrik itu kan cuma ada 2 calon, yang lain berakumulasi gitu. Ini kan yang mau diterapkan dalam pilkada sekarang kan sepertinya sistem distrik nih. Artinya cuma 2 calon dan bahkan mencoba untuk melawan kota kosong. Artinya cuma dua sosok yang memperebutkan 1 kursi di satu daerah pemilihan gitu. Nah, yang lain kan juga waktunya. Ini waktu bersamaan ini. Bersamaan ini justru membentuk persepsi ke arah elit. Padahal mestinya kan nggak bersamaan. Di banyak negara kayak di Amerika kan juga itu ada pemilu sela. Artinya mereka tidak memilih anggota parlemennya dalam satu waktu. Nah, ini kita memilih kepala daerah dari Aceh sampai Papua dalam satu waktu dan bagaimana itu masyarakat bisa memverifikasi mereka? Makanya saya tadi katakan. Nah, peran media lu lihat di sini gimana? Kalau media sebetulnya kalau media online ya kita bisa dapat tuh banyak sekali informasi, mereka memasarkan, artinya menyebut banyak sekali daerah ya. Tetapi kan pada gilirannya kan yang hit itu kan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik. Mestinya di TV-TV nasional, kan? Mestinya idealnya ya memang orang-orang politik juga lebih banyak bicara ke daerah-daerah, tidak hanya terkonsentrasi pada apa yang mau dibangun oleh media-media nasional gitu. Susah memang ya, karena media ini memang kita lihat ya, pilar demokrasi ini 3 ya, keempat itu the fourth pillar itu adalah demokrasi, itu adalah media. Pertanyaan kita di media, pertanyaan kita bisa tahu nggak apakah media ini benar-benar sudah berjalan sesuai dengan konsep-konsep jurnalistik yang diadopsinya atau tidak. Sekarang eranya digital, siapapun bisa menjadi media berdirinya, ya kan? Semakin orang itu bisa mengumandangkan pengaruhnya, maka jadi influencer kan. Sekarang ada istilah influencer kan. Betul. Jadi Anda bisa jadi siapapun sepanjang kita bisa mendapatkan dukungan massa. Influencer pun perannya lebih dari media massa kan? Bisa lebih hebat. Nah, tapi kan kita tadi bicara norma, bicara etik ya, bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan rambu-rambu. Nah, ini yang saya maksud tadi, rambu-rambu sosial itu, rambu-rambu jurnalis itu sudah terlanggar tanpa disadari. Nah, dalam hal ini peran daripada negara sebagai regulator pun gamang mau masuk kan, kecuali membuat produk undang-undang seperti UU ITE,
atau dengan lewat Dewan Pers. Tapi yang lain ini gimana nih? Podcast ini banyak ribuan ini kan. Terus lupa emak-emak di YouTube itu kan. Itu juga mempengaruh. Iya dong. Sebetulnya itu bukan podcast ya. Itu apa itu? Ya produk-produk digital. Iya, istilahnya kan content creator. Iya, content creator katanya. Influencer, tapi kan tidak ada spesialisasi di bidang tertentu. Nah, mereka ini mempengaruhi, ada efek pengaruh. Iya, mereka juga masuk ke politik, masuk ke olahraga. Ya itu. Science. Makanya saya tadi katakan ini disebut dengan kategori kebablasan tadi. Nah, wilayah ini wilayah abu-abu. Nah, kita kalau tidak hati-hati menerapkan sistem pemilihan pejabat atau pimpinan gubernur atau bupati ya dengan kondisi seperti ini, itu bisa nanti hasilnya yang muncul tidak seperti yang diharapkan. Abang melihat ada hubungannya ini dengan pengelola media nggak? Ada pasti. Kualitas dari pengelola media, praktek jurnalistik yang diterapkan di media itu, ya kan? Iya. Zaman kita, Bang, ya untuk menjadi seorang jurnalis itu nggak gampang kan, Bang? Banyak seleksinya, ya kan? Juga begitu, verifikasinya banyak. Nah, kalau jurnalis-jurnalis sekarang menurut Abang gimana? Pergeserannya ada nggak? Kalau saya lihat teknologi membuat orang menjadi wartawan buat dirinya ya. Tapi dalam tanda petik ya. Dia menjadi TV buat dirinya. Anak saya aja bisa ngambil HP pakai Android tuh ngomong segala macam ya. Dan dia bisa menyebar. Kan dimudahkan. Makanya saya katakan di sini pemerintah harus ikut turun dalam menata. Bukan mengganggu kontennya ya, tapi mengatur supaya lalu lintas konten ini tidak sampai ke hal orang yang tidak siap menerimanya. Ya bayangin, ada foto anak-anak dibully, ya kan, masuk. Ibu-ibu lagi berantem sama suaminya, suaranya direkamnya dia sampaikan. Saya bilang suara siapa? Itu si Anu, mama si Anu lagi ribut, teriak gini. Nah, anak yang mendengar bagaimana? Terpisah. Kalau dia punya kepentingan terhadap suaminya mungkin calon gubernur atau calon apa. Ini kan gampang buat mendistorsi opini kan. Kirim aja pakai WA kan, menyebar. Siapa yang mau mengontrol? Saya masih ingat tuh, gue 2017 bro. 1997 kok, 2017. 1997 kan saya udah tamat di UI itu. Udah sarjana ya. Ngelamar. Krisis kan bulan kan langsung krisis. Semua. 19 surat lamaran. Semua pengen jadi jurnalis tuh ditolak semua. Artinya kalau untuk kompetensi kita orang pers mahasiswa, kita segala macam gitu. Artinya ada standar yang sangat ketat gitu. Saya masih ingat tuh akhirnya melamar juga untuk menjadi interviewer untuk buku Almanak Politik Indonesia, API, Harwib itu tuh, Hariwibo dan lain-lain ya. Artinya untuk mewawancara dan dia kasih wawancara. Kemudian rekam, coba lu transkrip. Saya transkrip kan, ini keliru kata dia. Mentranskripsi wawancara ke dia dan itu menjadi tulisan. Kelirunya di mana? Di komanya, di titiknya. Kan dia nih, ini kok ini mestinya titik, bukan koma. Kita sampai ke tingkat itu loh dulu. Ya, edukasi kita kan. Istilahnya kan Bang, menjadi wartawan di era 20 tahun yang lalu ya Bang ya. Pertama memang kita harus mendapatkan sesuatu yang faktual, aktual, dan terverifikasi. Ya kan? Nah, verifikasi ya bagi saya sekarang yang kalau kita lihat produk-produk media massa yang muncul di media digital, even itu televisi ya, seringkali seragam. Ya benar-benar pokoknya yang diangkat itu yang lagi viral. Nah, artinya apa? Agenda setting media menurut Abang gimana nih? Dalam setiap perencanaan saya sudah katakan, mereka. Saya pribadi, saya orang nggak suka sama saya terserah ya. Tapi saya sudah meletakkan sejarah lahirnya televisi pertama pemberitaan di negeri ini ya. Televisi swasta Bang ya. Saya lahirkan, saya menjadi penyiarnya, saya menjadi krunya, timnya. Karena apa? Dalam media seorang wartawan, saya sudah keliling dunia meliput berita. Biar mau YouTuber, saya sudah dideportasi di Israel, saya ditangkap di Thailand, saya pernah ditangkap sama Interpol, saya pernah di Cina, saya pernah di Mekah. Tapi satu hal seorang jurnalis harus pegang ya, dia tidak boleh memfitnah, dia tidak boleh berbohong kepada publik. Itu yang membuat orang-orang luar dunia itu dikenang. Kalau bergibah
sama. Itu kan gak fitnah, Membuat Bang. berita-berita yang sensasional. Itu nggak ada bedanya dengan kita dengar di Inggris yang cari duit. Ya, koran kuning istilahnya. Ya, Koran kita juga kuning. dulu awalnya begitu. Tapi tetap Ya. akhirnya kita masuk ke dalam wilayah. Karena begini ya, dalam sistem informasi itu yang saya tahu, fungsi informasi itu ada 4. Pertama, memberi informasi, Iya. kebenaran, faktual. Kedua, menjadi mediasi, alat supaya ada pihak-pihaknya. Ketiga, dia menjadi edukasi, Edukasi. mendidik. Kalau sebuah informasi tidak mendidik, harus kita buang. Gak ada nilai tambah yang bisa dibilang. Yang keempat, dia memberi entertain. Nah, sekarang kan kebanyakan dia entertain orang. Tapi kalau bobotnya ini basaran 80% entertain, ya, informasinya 10% ataupun 50 edukasinya nggak ada, harus kita buang. Pemerintah harus tegas memberikan. Sekarang Bang, entertainer ini yang banyak masuk politik Bang. Komeng terpilih, segala macam banyak lah. Tapi Komeng oke lah. Apa artinya? Maksud saya, ini orang dari sisi media ini segala macam mereka seolah-olah bisa mewakili publik, padahal menjadi politisi itu banyak sekolahnya. Cuma kan orang gampang aja jadi politisi. ini kan ini yang saya alami ya, bagaimana informasi. Kalau kita tidak menjadikan media informasi ini sebagai fungsi yang 4 tadi ya, kita gagal. Kita akan gagal dalam hal sebagai bangsa dan negara. Oh, jadi dampaknya kalau ini terus terpelihara seperti ini sangat bertolak belakang dengan kita ingin jadi negara maju dong, Bang. Loh iya. Iya. Kalau nggak ada, makanya saya bilang jangan mentalitas negara maju nggak punya kita, Bang, kalau begitu. Jadi kalau saya dulu di Amerika, saya pernah ke jalan ke Chattanooga dengan CNN. Kami wawancara orang, ada rumah turis ya. Orang-orang sana biar tua-tua, ketika saya bilang from CNN wawancara, dia akan dandan dulu. I'm sorry. Oh iya. Awareness mereka tinggi terhadap berita. Karena saya akan disampaikan ke publik. Iya. Artinya diambil videonya aja, dia langsung dandan ya. Dia langsung berbicara. Iya. Dia bicara, diatur. Kalau kita kan nggak ada begitu kan. Karena memang awareness kita tidak ada. Nah inilah tugas-tugas kita di dalam di Ya kalau mereka kan kalau pesta aja uniformnya beda Bang. Jadi pemahaman awareness kita terhadap informasi. Jadi ketika masuk yang namanya teknologi sekarang Android, sekarang yang digital ini ya, orang keasikan semuanya. Apapun kalau perlu kita buka baju kita mulai dari belakang. Kasih mau di Facebook banyak banget tuh, Bang. Iya. Nah, orang jualan di Facebook aja pakai begitu-begitu. Iya. Jadi maksud saya ini harus disikapi dengan sangat hati-hati kalau kita nggak mungkin ini di era ini ya era saya nggak tahu ya mungkin saya bagaimana memulai dan menata ulang kembali. Saya pikir peran negara seperti ini harus ada, peran orang tua, para tokoh ulama itu harus ada, pendidikannya. Berarti regulasi nggak cukup, padahal kan kita sudah punya ya, undang-undang penyiaran kita punya, undang-undang ITE kita punya, undang-undang pokok pers kita punya. Artinya secara regulasi output produk-produk media massa ini sebenarnya ya harusnya nggak seperti ini. Ya, di mana nih kegagalan 3 undang-undang ini? Eksekutornya di situ siapa? Aplikasi. Berarti Abang ingin mengatakan 10 tahun pemerintahan Jokowi gagal mengeksekusi tegaknya undang-undang untuk menertibkan produk-produk atau informasi yang keluar ke publik. Tergantung melihatnya. Dari sisi begitu melubernya informasi, tidak ada satu sanksi kepada mereka yang berbuat gibah, ya katakanlah mencederai martabat orang, itu menurut saya harus ada sanksi. Nah itu gagal mungkin barangkali. Tapi dia kan tidak bisa Pak Jokowi sendiri, kan ada instrumen di bawahnya yang bekerja untuk menata itu kan. Ya, tapi kalau di bidang ekonomi kan justru pemerintah sangat cepat tuh. Di bidang ekonomi, justru memberikan sanksi terhadap TikTok segala macam tuh mereka. Kalau ada informasi yang ganggu, artinya yang terkait dengan ekonomi, pemerintah cepat sekali. Ya artinya ada tebang pilih. Karena mungkin dianggap hal yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan ekonomi, atau justru meningkatkan. Salah. Makanya saya bilang tadi, kita dalam menegakkan apapun aturan itu tidak boleh. Adil itu adalah satu hal yang pentingnya. Tidak boleh hanya keadaan itu dirasakan oleh sekelompok kecil orang yang merasa gangguannya ada, langsung tegaklah hukum di situ. Ya. Tapi kalau menyangkut masalah anak cucu kita terganggu oleh informasi konten yang begini, gila, kita merasa nothing to do. Nah ini nggak boleh. Akarnya Bang, akar persoalan ini untuk kita perbaiki, apakah ada di penontonnya atau di masyarakatnya yang memang menyukai gibah-gibahan para jurnalistik ini ya kan?
Apa atau memang kelemahnya itu karena perangkat regulasi yang belum kuat, atau tadi yang seperti Abang bilang tidak berani eksekusi? Ya, maksud saya semuanya bergeraknya sama lah paling tidak. Pemerintah paling utama. Karena saya tadi katakan bagaimana di Malaysia Menteri Penerangannya saya ketemu waktu itu tahun 2007 masih baru loh ya. Iya. Itu berani menekan Singapura. Tegas juga. Singapura. Informasi yang diinvestigasi menyangkut data negara tangkap. Diktator. Kalau kita jangankan data negara, jadi apapun kita yang mengatakan negara kita sampaikan. Iya, kita memuji-muji Singapura bagus-bagus ya, tapi mereka tegas. Cina aja begitu. Sebelum masuk yang namanya digitalisasi ke negeri mereka awasi dulu, karena mereka siapkan dulu perangkat mereka, baru boleh masuk. Ya kalau kita menggunakan internet ya di Cina ya. Saya pernah ke Pudong itu, ke Shanghai ya, sekolah partai. Saya sekolah di kalau PKC itu kan Partai Komunis Cina itu kan punya 40 universitas, Bang. 40 mereka punya, dan 1 di masing-masing provinsi, 6 di pusat. Nah, yang paling bagus itu di Shanghai. Nah, di sana saya coba cek itu tahun 2010. Saya coba cek cari porno ya. Masukin semua kata-kata porno yang bisa, nyari ini gambar, karena saya bukti nggak ada. Nggak bisa. Karena mereka itu sama sekali memfilter semua. Kenapa? Mereka bilang bahwa kenapa Anda filter? Kami nggak mau kebudayaan kami tercampur dengan kebudayaan asing. Ini sama aja dengan darah kami. Ada virusnya. Payung yang sangat atau dijaga oleh pemerintah dari aspek teknologinya. Iya, teknologinya. Jadi mereka langsung memfilter itu. Artinya semua kata-kata katakanlah porno dalam semua bahasa supaya nggak muncul di dalam konten mereka, itu mereka blok semuanya. Bahasa kata-katanya mereka blok semua. Jadi memang ya kesannya kan pemerintahannya jadi fasistik. Tapi ada yang mereka lindungi. Nah ini kan kita nggak bisa lindungi anak-anak. Ya, nah problemnya kan begitu, Bang. Ketika pemerintah kita belum yang punya, tuduhan dari civil society, ini pemerintah sudah fasis, sudah otoritarian, sudah tidak menghargai kebebasan berpendapat. Jadi akhirnya serba salah, Bang. Salah tingkah juga pemerintahnya. Padahal kalau itu mau diuji ya di pengadilan. Betul. Kan begitu, Bang? Betul. Makanya diajukan ke pengadilan semuanya. Nah, jadi menurut Abang sebagai ya mungkin nggak mau capek aja lama kita. Atau... Karena kan kalau bicara masalah rakyat ini kan rakyat ini kan maaf nih dianggap kan kalau masalah dia kan tak terlalu pusingnya. Tapi kalau menyangkut masalah informasi kayak kasusnya Bubble kemarin 5 triliunan gitu kan, kalau sampai ada yang salah kau kena kok nanti. Iya kan? Karena ini ada cuan banyak kan. Tapi kalau yang orang kecil yang ketiban anak-anak sudah gila habis sampai dia masuk, ada yang anak kecil aja bunuh diri gak dikasih HP sama. Artinya begitu hebatnya dampak konten terhadap perilaku anak-anak. Ini orang dewasa pun sudah kena semuanya. Nah, kita bisa melihat ini adalah sebuah hal yang, apalagi kita bicara pilkada tadi kan, pasti pilkada itu berkaitan dengan propaganda, membangun opini publik supaya berpindah mendukung kepada satu pihak. Nah, kalau media yang dikelolanya tidak ada yang mengawasi, orang bisa berusaha enak aja mempindah sana sini kan. Saya mau jadi anggota dewan atau menjadi gubernur kan. Istri saya dibuka kasusnya lama, dilempar kemana-mana. Itu media itu dulu. Wah. Ya, yang nggak ada kaitan. Padahal nggak ada hubungannya sama saya, nggak ada relasi dengan kompetensi sebagai gubernur. Tapi diceritakan dulu, ini dulu anak si Anu. Wah, sekarang bebas. Nah, inilah yang maksud saya tidak boleh. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Itu negara harus tegas melakukan penindakan terhadap yang seperti itu ITE. Nah, apalagi anak-anak sekolah sejak dini dianjurkan untuk memahami mana konten yang boleh. Tadi kayak di Cina jelas kan, udah diblokir mereka, ditutup jalurnya. Ya kalau kata misalkan, kata kita ada remaja sekarang, mereka gampang sekali menggunakan kata anjing lu segala macam. Tapi kalau kata anjing kita blokir. Kalau kita blokir di internet bisa segala macam, lah anjing beneran ya nggak muncul kan? Anjingnya nggak muncul. Itu kan bagaimana ya? Ya itu memang bahasa kayak gitu kan. Ini kan memang istilahnya tuh. Tapi kalau kita lihat ini kan internet ini kan berbasis pada set optik ya dari. Nah, ketika dia masuk ke negara kita punya kunci kan untuk membuatnya. Search engine machine kita kan. Nah, kita bisa melacak semua kata-kata yang membahayakan ketahanan negara segala macam. Ini bisa. Kalau saya sih melihatnya pemerintahan memang era Pak Jokowi ini kan memang terlalu mengidolakan yang namanya digital.
Semuanya digitalisasi. Ya, ekonomi digital. Sekarang belum blockchain segala macam. Apa dulu namanya apa istilahnya dalam apa dulu tuh? Unicorn segala macam. Karena ambruk kan banyak. Yang saya maksud adalah sesuatu yang memang belum menjadi pengetahuan, belum jadi pengalaman masyarakat itu diundang masuk dan akhirnya ambruk sendiri. Ya itu tadi masalah. Jadi dalam sistem komunikasi kita belajar ilmu komunikasi kan antara pengirim informasi dan penerima pesan. Ya. Nah, kita ini adalah bagian dari penerima pesan. Nah, penerima pesan ini yang relatif ya masih belum tingkat awareness-nya tinggi, tidak mengalami sosialisasi. Ya. Padahal persoalan digitalnya sudah lama. Ingat dari analog ke digital. Saya 2006 di Bali ada seminar mengenai migrasi analog ke digital. Klip itu harus digital ya. Tapi tertunda terus ya. Padahal waktu itu kalau kita sudah bicara digitalisasi, ada efek konsekuensi besar ya. Bagaimana yang dimaksud dengan digital itu adalah keterkinian. Langsung. Itulah digital. Jadi istilahnya kalau kita bicara apa itu ya, sesuatu yang hari ini on air orang bisa langsung dapatkan. Kalau analog dia bertingkat. Nah, kita di era yang seperti itu. Emak-emak lagi teriak di mana di Jerman sana, di WA langsung tonton orang. Nah, ini ada konsekuensi bagi penerima beritanya. Kalau itu berita tidak benar, berubahlah perilaku orang. Nah, kalau ini masif sifatnya, kalau masih individual no problem. Tapi kalau menjadi masif, viral sampai 50.000 yang nonton. Betul. Ya, tapi kalau kita nonton bola nih Bang, kalau analog kita bisa nonton Bang. Tapi kalau kita pakai digital harus bayar. Iya. Artinya kan saya kita bingung. Gimana mau nonton bola nih, menonton apa segala macam analog. Dan berarti begini, saking bablas sama masalah digitalisasi ini, akhirnya kan sekarang pemerintah pusing menangani judi online kan juga judi online masuk lewat berdigital kan gitu. Betul. Ya kan? Jadi kan ini adalah itu. Masalah tebang pilih tadi saya bilang tadi. Dalam aturan apapun penegakan hukum tidak boleh ada yang namanya memilah-milah kalau menyangkut urusan ekonomi. Sama orang ngerokok lah kita kan. Saya ngerokok di satu mall ya di luar. Satpamnya bilang, Pak di sini nggak bilang merokok. Bapak kalau merokok di satu tempat katanya. Ada warung, ada restoran. Sama juga udaranya terbuka. Tapi karena saya bayar ngopi, pesan kopi, ini kapitalis benar. Kapital. Nah, jadi karena saya sewa tempatnya, saya boleh merokok. Tapi sebelum judi online kan pinjol. Iya, pinjol. Sebelum pinjol pornografi dan segala macam. Artinya begini, ada kita punya produk-produk seperti itu, tetapi yang masuk dan mengambil keuntungan besar itu kan yang negatif ini. Sementara di luar kan judi nggak ada masalah di Singapura, nggak ada masalah di Malaysia. Jadi kan di Indonesia jadi karena judinya bermasalah, pelanggaran hukum, ya orang Singapura, orang Malaysia, orang Kamboja ngambil keuntungan dari uang Indonesia. Nah, Bang, apa mungkin ya? Ini kan mumpung Prabowo kan sedang meracik ya pemerintahan, kabinet, ya kan? Termasuk mungkin nomenklatur nama kementerian, ya kan? Nah, khusus masalah penanganan media, agenda setting media, ya, dan digitalisasi, masih relevan nggak sih, Bang? Nama Kementerian Kominfo itu sebagai Kominfo, karena ya kalau kita lihat mereka nggak bekerja, ya kan begitu. Termasuk juga direktur jenderalnya. Nah, apa mungkin saran apa yang relevan Abang sampaikan kepada presiden terpilih ini, ya kan? Apakah ada perlu nomenklatur baru di dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab? Seperti apa sih kebebasan pers tapi bertanggung jawab? Nah, seperti itu, Bang. Apa masih relevan nih nama nomenklaturnya itu Kementerian Komunikasi dan Informasi? Kalau saya itu kan dulu pernah kejadian zaman Gus Dur dihapuskan ya. Ya, penerangan kan dihapuskan karena Gus Dur nggak buat. Tapi itu juga kita juga nggak bisa nilai itu masalah politik ya. Tapi kalau saya melihat, kalau dia masalahnya Menkominfo itu adalah karena tidak berdaya, ya diberdayakan. Itu aja tinggal. Jadi diseleksilah ASN itu kan asal-asal, jangan cuma asal masuk ya. Ini kan prosesnya kan ada. Jangan-jangan nomenklaturnya, Bang. Aturan mainnya, SOP-nya. Kalau kita komunikasi dan informasi. Tapi yang kita lihat kementerian ini kan kerjanya bangun-bangun BTS, bangun-bangun tower. Artinya mereka nggak melakukan fungsi komunikasi kan? Betul. Nggak ada informasi yang keluar dari sana. Konfigurasi tupoksi dari kementerian itu harus jelas ya. Iya. Dia tidak hanya sebagai lembaga
penyedia informasi atau menjaga arus lalu informasi agar mana yang baik lebih banyak masuk ke Indonesia, yang buruk dibuang. Paling tidak dia memfilter di situ kan. Kemudian dia juga, karena kalau saya amati, ini ada kaitannya dengan pariwisata, telekomunikasi, perhubungan, kan? Itu saling berhubungan sekarang. Lihat Gojek saja sekarang. Peranan para Gojek ini sebagai driver ojol yang dia bekerja baik digital kan, dia diperintah lewat oleh HP Bang. Dia berstatus mitra. Tapi kalau dia mati di jalan, siapa yang tanggung dia? Nggak ada perusahaan, kemitraan kok katanya. Tapi dia sebagian hasilnya diambil oleh para pemilik aplikasi. 20%, 30%. Jadi apa usulan Abang nih? Eksploitasinya. Untuk penamaan tadi kementeriannya, apakah ada kementerian baru atau nomenklatur itu dipertajam barangkali atau tupoksinya yang diperbaiki? Kalau saya disederhanakan saja. Supaya Pak Prabowo dengar ini Bang. Disederhanakan bahwa kerja dari Menteri Penerangan itu memang menerangin masyarakat mana yang baik, mana yang enggak. Kalau itu penting. Ya kan, komunikasi dia. Kedua, dia mengatur tata kelola komunikasi yang baik antara pemerintah negara dengan masyarakat. Ya, itu tidak berjalan selama ini kan kalau kita lihat. Yang kita masih bayangkan dulu kan kita tahu harga sayur mayur di misalnya di Keramat Jati sama di Bukit Tinggi kan yang menyiarkan rutin tuh tiap bulan tiap hari tiap minggu. Artinya Armoko waktu itu bukan RRI Padang misalnya mengirim informasi di sini. Nah sekarang masalahnya Pak Jokowi untuk tahu harga sayur mayur bedanya dia ke pasar sendiri. Belusukan. Dia dan dia yang menyerangkan bahwa di pasar ini Gibran juga mengikuti dengan cara yang sama. Itu kan masalah kan. Cost tinggi kan. Untuk apa adanya teknologi? Jadi kita tidak lagi memamparkan peran informasi kan. Itu high cost kan sebenarnya kan. Dan kalau presiden yang turun ke pasar kan kosnya kan besar itu Bang. Justru itu. Ada 1.000 pas pampres harus jaga. Tapi kalau menurut saya itu lebih pada celebration aja itu. Celebration. Kalau ya kan. Tapi maksudnya celebration sesuatu yang menurut saya. Jadi mungkin begini Bang, belajar dari cerita Indra tadi waktu di Cina, ya kan, Abang juga di Singapura. Jadi ada peran negara yang memang melindungi kepentingan nasional, kan itu ya. Betul. Nah. Negara nggak peduli itu apakah itu dianggap kemudian otoriter atau memberangus kebebasan berpendapat, tetapi manakala kebebasan kepentingan nasional, kepentingan nasional kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa bedanya di Facebook aja? Nah, bisa di grounded, nggak bisa masuk. Kalau menyalahkan, Facebook aja punya otoritas melakukan itu kepada ownernya. Ownernya. Nah, kok negara nggak bisa? Tapi kan mereka juga kasih waktu kan? Dikasih waktu. Dikasih. Jadi terlihat memang kontennya. Mumpung sebentar lagi ada pemerintahan baru, ya kan? Negara tidak boleh kalah untuk menyelamatkan kepentingan nasional. Apalagi kita bercita-cita 2045 kita menjadi negara maju, ya kan? Bahwa kepentingan nasional harus di atas segalanya. Daripada kita hanya demi menjaga kebebasan berpendapat, tapi yang ada mengadu domba, membuat masyarakat terbelah, seperti itu Bang. Sekarang yang dimaksud dengan kebebasan itu apa sih? Ini pertanyaan kan balik lagi ke kebebasan. Nggak boleh membatasi orang untuk bersuara. Oke. Kan gitu Bang. Tapi kalau suaramu membuat orang lain mati, apakah itu kebebasan? Nah, kalau teori kebebasan berpendapat itu kan sebenarnya bagi orang yang logikanya jalan, ya kan? Kebebasan berpendapat itu bukan berarti bebas, karena di balik kebebasan itu ada hak orang lain juga yang harus dihargain, kan gitu. Betul. Ya kan? Itu yang maksud saya itu yang harus dikedepankan. Kalau eranya kita dulu P4 kan bebas dan bertanggung jawab. Tanggung jawab juga dari negara. Begitu memang. Tanggung jawab dari konten kreator sekarang. Saya pikir itu melekat, itu long life. Dimanapun. Ya cuma kan masalahnya kan dulu kan kita orang-orang yang educated artinya yang masuk ke jurnalistik menurut saya orang-orang yang sangat yang punya pendidikan lah. Makanya, sekarang yang masuk ke media digital ini ya nggak jelas ukurannya. Ya itulah. Kenapa Anda membuat konten ini? Karena saya nganggur kan. Ya ada satu konten kreator tuh yang ditangkap, saya juga sedih itu karena ya cuma itu pekerjaannya yang dia memprank orang kan? Ngeprank apa istilahnya itu?
Ya itu tadi, kita tidak memahami informasi itu, udah kebablasan informasi, menjadi pelaku informasi, pelaku media, akhirnya semuanya ini kalau menurut saya khawatir sebagai seorang praktisi media, inilah saat yang saya galau sekarang. Sorry, saya sudah terlibat 35 tahun saya menjadi wartawan ya. Sudah semalam buana dari analog ke digital. Ya. Sudah media saya pegang banyak. Ya, yang paling ribut di dunia internet kan orang Indonesia sekarang. Jadi memang jangan-jangan pemerintah itu menganggap itu sebagai nanti akan memunculkan kayak virus ini. Jangan-jangan nanti antibodinya harus muncul dari masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri yang membentuk asosiasi konten kreator kan. Betul. Belum ada. Nah, belum ada. Saya pikir ya kalau abang yang bikin nanti. Enggak. Kalau yang konten kreator sudah ada Presiden Rizal itu kan. AMSI, Asosiasi Masyarakat Cyber Indonesia. Nah sebenarnya Ndra, dalam kajian politik ya, ketika suasana berbangsa bernegara kita dalam paham demokrasi seperti ini, tetapi ketika kebebasan berpendapat ini memang kebablasan, ya kan, ini harus diperbaiki, ya toh. Nah mumpung kita akan muncul pemerintahan baru Oktober nanti. Kira-kira saran lo apa ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menata atau memperbaiki ini? Kita tidak mendukung kebebasan berpendapat ini kemudian dibatasi, ya kan? Tetapi bagaimana caranya ada sebuah entah juklaka, entah protap atau apapun lah namanya gitu loh. Kebebasan boleh, tetapi bertanggung jawab. Gimana, Pak? Ya kalau gue sih melihatnya UIT itu ya udah. Presiden terpilih ya Pak Prabowo mesti melakukan proses komunikasi bukan hanya dengan elit politik, tetapi juga dengan asosiasi perkumpulan yang terkait dengan nomenklatur di pemerintahan, dengan kampus misalnya, dengan para ketua asosiasi, dengan ketua PWI segala macam gitu. Artinya masuk ke ranah yang non politik. Kalau komunikasinya hanya terbatas kepada ketua-ketua umum partai politik, nanti yang justru orang-orang yang kita harapkan, yang disebut dengan zakon kabinet itu kan sebetulnya bukan kabinet yang diisi bukan orang-orang partai politik, bukan itu artinya, tetapi adalah zakon itu ada mereka punya fungsi sangat profesional di bidangnya. Yang mendirikan bangsa ini kan kalau kita lihat kan mereka rata-rata orang partai, mereka punya partai, tapi mereka juga profesional, ahli ya di bidang ahli gitu. Cari yang profesional. Apa menurut lu perlu perubahan nama nomenklatur kementerian? Misalnya kan sekarang Menkominfo, Komunikasi dan Informasi. Mungkin ini dipecah barangkali. Komunikasi sendiri, ya pengembangan digitalisasi, Kementerian Pengembangan Digitalisasi misalnya. Jadi ya memang kita kan juga harus membuat internet ini kan masif dan berbiaya murah di seluruh Indonesia seperti negara-negara maju kan seperti itu ya. Jadi kalau ini digabung sepertinya memang kedodoran ini. Kalau misalnya Menteri Komunikasi sendiri mungkin ini lebih fokus gitu loh Bang, dalam misalnya bagaimana seluruh media, seluruh sumber informasi yang dibuat oleh masyarakat atau institusi media ya kan tetap acuannya kepada bebas tapi bertanggung jawab, walaupun itu sebenarnya di Undang-Undang Pokok Pers sudah ada, sudah ada. Masalah eksekusi dan implementasi. Ya kan kalau kementerian itu kan sebetulnya ada aturannya, dalam konstitusi sendiri sebetulnya yang menjadi urusan pusat itu kan cuma 7, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, justisi dan agama, lalu standarisasi nasional gitu. Kemudian di Kementerian Negara, di Undang-Undang Kementerian Negara itu ada kementerian-kementerian apa aja yang kementerian wajib. Ada kementerian pilihan. Ada kementerian pilihan. Nah ini kan pilihan sebetulnya, karena yang wajib itu pendidikan. Misalnya kesehatan tuh wajib itu. Pangan. Kalau di masa Orde Baru itu kan 10 program pokok PKK. Kita ingat tahu semua itu kan sandang, pangan, papan. Dan kita merasa ini wajib. Semua otak kita, wah ini gua wajib nih makan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang enggak. Nah itulah yang mesti. Kalau menurut Abang bagaimana? Mengenai nomenklatur tadi, Abang ada pandangan apa? Saya setuju ya. Kita jangan cepat-cepat menegasikan yang lalu yang salah ya. Sementara yang akan datang
baik, yang dari luar baik. Kita menganggap tadi saya bilang kan kebebasan pers itu, saya mengatakan kebebasan yang kita adopsi itu adalah kebebasan yang salah. Kebebasan yang salah. Lah iya, cara kita mengadopsi kebebasan. Kalau nanti negara terlibat meneliti orang yang salah, nggak ada itu menurut saya. Kalau Anda menyatakan sesuatu, itu tadi saya contoh di CNN ya, ada yang namanya bagian legal yang kita punya viewer response ya. Kalau Anda membuat berita dan gambar orang salah, dan dia sue ya ke pengadilan, kena. Artinya tidak ada sesuatu itu tidak dihalangin. Hakim mengatakan ya itu benar lu salah, men. Nah, kita wawancara orang, dia nggak setuju diwawancarai itu. Kita lakukan, dia bisa sue kita. Itu pernah kejadian dulu kita kan. Ya kalau ya nama kementerian sih kan sebetulnya nama nggak apa-apa, kan dirjennya aja yang tambah. Gimana menurut Abang? Jadi apa Abang ingin mengatakan kita hidupkan lagi Kementerian Penerangan atau Kementerian Komunikasi sendiri gitu loh? Saya agak susah karena ini sistemnya. Karena dari yang Gus Dur kita lihat ada juga kebutuhan terhadap itu. Kita lihat penerangan itu memang punya sejarah. Dari sejak dulu ya. Kalau kita lihat RRI itu bagian daripada Menteri Penerangan. Nah, peran-peran ini yang kita mesti hidupkan. Yang tadinya seperti Indra bilang soal saya rumah, kita menganggap sepele ya. Ya dulu kan gengsi ya. Padahal informasi ini penting buat masyarakat. Betul. Karena itu kontrol inflasi. Harga beras sekarang. Iya kan? Ya kan, kontrol inflasi kan dari sana terpusat jadinya. Jadi, orang kan dulu membuli almarhum Pak Harmoko itu kan karena kata-kata dia kan menurut petunjuk Bapak Presiden. Itu kan sangat viral. Menurut petunjuk Bapak Presiden. Nah masalahnya sekarang banyak orang yang menjadi jubir presiden saya lihat. Kadang-kadang iya, bukan apa. Ketika ada masalah ini yang muncul jadi jubir kepala koordinator staf khusus presiden siapa Ari. Kadang-kadang Pak Mokhtar Ngabalin dia juga bilang bahwa ini kata presiden. Kadang Raja Julian Tuni muncul juga sebagai orang presiden. Ini klaim-klaim. Ya artinya kalau dulu yang memberikan petunjuk presiden itu cuma ke Pak Harmoko, ke satu orang. Kan kanalnya kok banyak banget itu. Kadang presidennya sendiri udah memberikan pendapat, masing-masing all president men ini juga pendapatnya berbeda tentang pendapat presiden. Nah, ini yang ditata. Maka saya bilang tadi, di dalam saya lihat di pemerintahan kita itu dalam pengelolaan arus informasi itu dari official report ke publik itu masih berantakan. Ini yang mesti ditata. Apakah nomenklatur daripada Kominfo nanti diperbaiki atau Kominfonya diganti total kita bikin satu menteri itu nanti kita atau lembaga kepresidenannya yang penting nggak KSP menurut gua. KSP-nya juga nggak perlu menurut. Betul. Itu juga menambah karena dia meng-against kementerian. Betul. KSP ini melawan kementerian. Betul. Jadi kementerian mau muncul KSP-nya beda lagi. Iya. Jadi kalau kita dengan State Secretary, ya betul. Itulah yang harusnya menjadi sumber informasi yang penting dari presiden. West Wing. Kalau di Amerika kan West Wing, artinya para pemikir di sana. Betul. Itu sudah terfilter, dialah akan menyampaikan. Nah ini bisa dijadikan referensi. Dan di West Wing itu mereka menginikan presiden itu kayak pelatih tinju menyiapkan presiden. Jadi presiden masuk West Wing dulu, presiden berdebat dengan para stafnya itu, baru dia muncul dalam keadaan yang sangat segar. Betul. Sehingga bukan ketika presiden muncul tiba-tiba West Wing-nya bereaksi, dan reaksinya beda-beda. Nih contoh. Nah, kalau West Wing gue berani rekomen lu bro. Kalau KSP nggak usah lu masuk lah. Itu penting. Suatu ketika 87 saya di Istana Negara. Thatcher datang waktu itu. Thatcher ya. Margaret Thatcher. 97 ya Bang? 87. Oh 87. Saya waktu itu masih bekerja. 87 Bang. Waduh ya. Margaret Thatcher datang, Perdana Menteri Inggris, dan dia berbicara sangat luar biasa. Seperti saya bilang, saya punya kenalan dari BBC namanya Juliet Rick, wartawan BBC. Saya bilang sama Juliet Rick, spectacular, you Prime Minister. Terus Juliet bilang, kami dilatih katanya. Itu Margaret Thatcher katanya ada think tank untuk dia berpidato. Bahasa Inggrisnya pun sangat bagus. Betul. So, maksud saya kita harus jadikanlah itu sebagai contoh. Pernah nonton film The Speech itu ya? Bagaimana seorang presiden atau apa dia dilatih menyiapkan pidatonya. Jadi semua itu dikelola dengan baik. Bahkan Dr. M juga Bang. Dia simbol Master Muhammad kan juga begitu.
Dr. M ya, Mahathir Muhammad. Ya, Dia justru berdebat dulu dengan timnya, baru dia keluar. Karena ketika dia keluar itu menanggung resiko negara. Iya, ketika dia didebat, pertanyaan-pertanyaan terburuk justru diberikan oleh timnya. Ya. Jadi kalau muncul simulasi ada pertanyaan debat yang sebenarnya, dia nggak emosian karena dia udah tahu bakal ada pertanyaan. Berarti menurut Abang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dari sisi komunikasi memang ini salah satu kelemahan dari pemerintahan Jokowi, Bang ya? Ya, dalam sistem official information-nya ya. Official information. Tapi kalau dalam performance dia sebagai belusukannya, itu memang menarik ya. Dia bukan dari sisi mengelola komunikasi maksud saya. Iya. Ya kan? Itu masalah. Masalah. Karena ini akan menjadikan ruang abu-abu ya para pemain di sekitar Jokowi. Nah, ini yang masalah kita. Sorry to say, banyak juga yang diuntungkan dari lingkar Istana. Pak Jokowi ini kan, Pak Jokowi yang bagus, tapi di lingkaran itu ya sama Pak Harto dulu kan. Pak Harto bagus kalau kita bicara dari awal, tapi di dalam perjalanannya banyak nih yang mendapat keuntungan, kenikmatan sosial, politik dan macam-macam. Bahkan sampai sekarang pun mereka survival dan senyum-senyum kan. Tapi kita bicara mereka yang menghantam balik Pak Jokowi sekarang. Iya. Padahal dulu mereka ambil keuntungan. Nah, ini banyak orang-orang seperti ini begundal-begundal seperti inilah yang hidup di negeri kita. Nah, ini mesti kita singkirkan pelan-pelan. Nah, di sini adalah peran media, wartawan, jurnalis ya. Mereka harus solid, mereka harus komitmen ya. Makanya wartawan itu takut kalau dia benar. Dia menurut bangga. Abang masih ada wartawan yang punya komitmen semangat seperti itu? Seperti itu saya pikir ada orang-orang. Masih ada. Ya. Tapi kan mereka kadang-kadang kalah dengan kepentingan pemilik media, Bang. Kita bagaimana yang itu? penting wartawan itu tepat, jujur, tapi santun. Nggak boleh kita harus mengkritisi sesuatu itu dengan kebencian kan. Saya pernah punya pengalamannya. Cuma kita kan dulu kan pernah di RCTI kan, kita lihat. Kalian boleh dihina sama orang, tapi kalian nggak boleh memberitakan hinaan dia. Nah, itu keren ya. Iya dong. Kalian boleh dihina orang, tapi kalian tidak boleh memberitakan hinaan mereka. Ini ya, itu nggak boleh. Betul. You are not personal gitu. Nah, itu kita punya konsep kan. Makanya untuk Indonesia dulu cukup dikenal. Kita selalu menjaga hubungan pribadi. Sampai ada komentar orang, udah tahu kecelakaan mesti diwawancara lagi katanya kan, bukannya lu bantu kan. Atau sebaliknya kan kata-kata Voltaire kan, saya tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi saya akan bela hak Anda untuk mengatakan pendapat itu. Dan saya akan siarkan pendapat itu. Sekalipun saya tidak setuju. Betul. Iya, kan mestinya kan begitu. Iya, tugas kita. Kalau ini dibiarkan, Bang, ya. Abang masih optimis bahwa profesi jurnalis itu masih akan profesi yang membanggakan. Saya bangga. Enggak, ke depan maksud saya, ke depan. Kalau situasi seperti ini, ya kan? Kalau situasi seperti ini berjalan, artinya ya kita lawan lah. Kita lawan. Kita harus lawan. Apapun namanya. Ya, memang itu semangat yang bagus, Bang. Kita lawan dan kita ingin tertibkan, ya kan? Kita minta negara, asosiasi, itu maksudnya. Ya kan, para intelektual, ya. Kita wartawan ini bukan orang hebat. Kita mesti mendengar. Banyak sekali pekerja. Makanya dikatakan seorang wartawan itu adalah seorang yang harus siap menerima resiko, dikritik. Bukan wartawan yang sukanya mencari sudut pandang yang membenturkan, Bang ya. Itu bukan wartawan. Bukan wartawan. Walaupun produk-produk media sebagian besar suka seperti itu saat ini. Salah. Sekali kita memberitakan. Saya pernah ketemu dengan tokoh Astra ya. Waktu kami ada seminar ya. Pak Gunadi. Pas saya keluar dari seminar, baru katanya, gua salah ngajar, masih satu ruangan gua yang dosa gue katanya. Lu salah bikin berita soal Indonesia katanya. Seumur hidup lu katanya Indonesia katanya. Saya ingat kata-kata itu ya. Benar. Maka saya ingatkan kita, jangan sekali kita mengpelintir berita, ya, spinning the news ya. Untuk kepentingan kita atau orang tertentu ya, sehingga hanya ada yang dikorbankan. Inilah kejahatan jurnalistik. Dan di dalam era ini sangat mungkin terbuka ruang itu untuk bermain. Baik. So it's a moral obligation. Nah, saya menghimbau kalau bisa jauhi itu ya. Viral itu no viral no justice. Itu udah salah kaprah. Yang betul kalau sudah no viral no justice artinya apa? Ada sistem yang nggak beres kan? Memang benar sistem itu nggak beres. Kalau nggak dipiralkan nggak akan berubah mereka ya. Tapi menurut saya yang bisa diperbaiki bukan itunya,
para penegak hukumnya ini. Nah, itu harusnya menjadi sinyal buat negara, buat pemerintah untuk menindak aparatnya kan dengan bahasa viral gitu. Jadi, tapi jangan itu menjadi sebuah pembenaran ya. Nggak viral nanti akhirnya mana-mana nanti. Jadi no viral no justice itu di banyak kasus mungkin itu efektif Bang, ya kan? Tapi kalau itu dijadikan sebagai bagian dari penegakan keadilan, nggak benar juga. Berjalan, iya, no viral. Pasti no sistem nggak berjalan. Iya. Udah. Oke, baik, Bang Bahrul, kita udah 1 jam, ya kan? Hampir viral juga gini. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari pengalaman Abang, ya kan? Tapi sebagai penutup dari saya, Bang, tentang kita berangkat dari konstruksi media tadi ya. Nah, memang jangan sampai Indonesia ya di masa depan itu kita ingat ada buku yang ditulis oleh Tom Nichols, ya, The Death of Expertise, ya kan, matinya kepakaran. Dan karena masifnya perkembangan teknologi informasi. Nah, dengan situasi kebebasan pers yang saat ini kita nikmati, kita juga nggak pengen kebebasan yang tidak bertanggung jawab ini membuat profesi wartawan juga tidak bergengsi lagi, profesi sebagai jurnalis juga tidak membanggakan lagi. Kita berharap seperti itu. Baik, Bang Bahrul Alam, terima kasih atas waktunya bersama. Ketemu lagi Bang. Sehat selalu Bang. Terima kasih ya. Terima kasih Sobat Madilog. Sampai sekian dulu perbincangan kita tentang media. Bagi teman-teman Sobat Madilog yang ingin berkreasi menggunakan digital produk-produk seperti podcast dari HP, tidak ada masalah asal Anda memahami dulu dengan baik aturan-aturan dan tata krama dalam menjalankan fungsi sebagai jurnalis. Sampai jumpa di Madilog Review pekan depan. Terbentur. Merdeka 100%.